Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah lah Brovel, Lu Xiaogi. Dan seperti biasa yang mau bantuin gua bayar cicilan laptop bisa banget baca di deskripsi. Siapa tahu ada rezeki lebih, ya kan? Waduh. Ditunggu, dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja biar bisa upload terus. Oke? Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Lu Xiaogi-nya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Li Xiaogi dia dapat melihat kalau saat ini Meng Dongfang dia menghadapi demonic beast yang sangat amat kuat. Bahkan ketika Meng Dongfang dia tidak lagi dapat menahan diri, dia akan dilahap oleh makhluk itu yang membuat Li Xiaogi mencoba untuk dapat membantu Meng Dongfang. Tapi ketika Li Xiaogi akan melakukannya, di sini ada seseorang yang boom menghancurkan makhluk itu, dan ternyata itu adalah ulah dari seorang master sekte dari sekte Yin Yang yang merupakan seorang kultivator yang sangat amat kuat. Dan tentunya untuk Meng Dongfang setelah dia diselamatkan, tentunya dia mengucapkan terima kasih dan dia juga menyampaikan kalau dirinya adalah murid dari sekte Mo yang telah dibantu diselamatkan, dan dia mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun di sini untuk master sekte dari sekte Yin Yang, dia nggak menyangka kalau ternyata yang ada di depannya adalah murid dari sekte Mo. Namun untuk Meng Dongfang melihat seorang senior master sekte ada di tempat terpencil seperti ini, tentunya membuat Meng Dongfang dia pun berpikir kenapa dia ada di tempat ini. Apakah dia datang ke tempat ini hanya karena sebuah kebetulan, atau jangan-jangan dia pergi mencari reruntuhan kuno juga, pikir dari Meng Dongfang. Dan di sini Meng Dongfang dia juga sempat berpikir apakah dia harus memberitahukan tentang tempat di mana reruntuhan kuno dari sekte Tongtian, dan itu membuat Meng Dongfang dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus membalas budi atau bagaimana? Tapi dia juga tahu kalau master sekte pasti dia akan melakukan balas budi. Jadi di sini Meng Dongfang dia pun mengambil sebuah kesimpulan kalau dia akan mengatakan di mana reruntuhan kuno itu berada. Tapi ketika dia akan melakukannya, di sini gadis putih itu mengabaikannya, dan dia juga mengatakan, udah, tidak perlu banyak bicara, aku hanya kebetulan lewat dan aku membantumu sedikit. Ucap dari gadis itu sebelum pergi meninggalkan Meng Dongfang begitu saja. Dan tentunya melihat dirinya yang dibantu secara cuma-cuma membuat Meng Dongfang agak sedikit aneh. Senior itu apakah dia benar cuman lewat? Pikir dari Meng Dongfang. Emangnya adakah kebetulan seperti itu? Pikir dari Meng Dongfang. Tapi di sini Meng Dongfang yang berbicara seperti itu membuat Li Xiaogi dari atas sana dia berujar, wow, memangnya apa yang aneh? Ucap dari Li Xiaogi yang tentunya menotis bagi Meng Dongfang. Di sini Li Xiaogi dia pun mengatakan kalau senior yang sebelumnya yang menyelamatkan dirimu, ya itu sebuah kebetulan. Itu semua terjadi karena kau telah dilindungi oleh sebuah keberuntungan. Bahkan jika dia tidak turun tangan sekalipun, maka akulah yang akan turun tangan menyelamatkan dirimu. Atau mungkin saja jika aku tidak ada, mungkin ada keberuntungan lain yang akan menyelamatkanmu. Ucap dari Li Xiaogi, dan sekarang harusnya kau mengertikan betapa beruntungnya dirimu. Mendengar itu semua membuat Meng Dongfang dia pun tentunya sangat senang. Oh jadi begitu. Ternyata keberuntunganku luar biasa, ucap dari Meng Dongfang yang sepertinya dia nggak paham dengan apa yang diucapkan oleh dirinya dan juga Li Xiaogi. Anak ini sepertinya dia nggak ngerti. Bahkan dia ini memiliki keberuntungan tingkat 10 loh. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, bersantai-santai sekalipun, dia tetap akan beruntung karena langit telah memilih dirinya. Bahkan jika dia nggak ngapa-ngapain, dia bisa menjadi seorang raja. Dan ini adalah orang yang paling amat beruntung, ucap dari Li Xiaogi di dalam hati. Namun di sini melihat Li Xiaogi yang datang sendiri membuat Meng Dongfang dia pun mengatakan agak sedikit disayangkan, dan jika saja para senior datang mungkin aja mereka bisa mendapatkan sedikit peluang di tempat reruntuhan kuno, ucap dari Meng Dongfang. Dan untuk Li Xiaogi tentunya dia memang gak datang sendiri karena dari atas sana ada yang lompat, dan itu adalah Xiao Qiu. Dia pun melompat langsung dan disambut oleh Meng Dongfang. Namun melihat Xiao Qiu datang membuat Meng Dongfang dia pun sungguh sangat senang. Dia nggak menyangka kalau ternyata ada engineer-nya datang. Master dia mengizinkanmu turun gunung, ucap dari Meng Dongfang. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Xiao Qiu, di mana dia mengatakan kalau dia datang ke tempat ini untuk mencari keberuntungan juga. Dan tak selanya kini Lo Bing juga datang yang membuat Meng Dongfang tentunya sungguh sangat senang. Tapi ketika
Meng Dongfang akan menyambut di sini Li Xiaoqi. Udah cukup banyak bincang-bincangnya. Sekarang di mana tempat rahasia itu berada? Ucap dari Li Xiaoqi. Dan di sini Meng Dongfang lah yang akan mengantarkannya. Tapi ketika mereka akan pergi, tiba-tiba aja wah, ada seseorang yang datang mencoba untuk dapat membantu mereka menghadapi Demonic Beast itu. Tapi ternyata lah, udah nggak ada. Demonic Beast-nya udah nggak ada. Yang membuat Meng Dongfang dapat mengatakan, Master Sekte itu orangnya itu ya. Di sini Lu Xiaoqi dia tahu, dan di sini Lu Xiaoqi meminta kepada Meng Dongfang untuk memberikan beberapa patah kata untuk orang itu karena dia memiliki niat yang baik untuk dirimu. Dia mencoba untuk dapat membantumu, dan sekarang pergilah, ucap dari Lu Xiaoqi. Dan benar saja kini Meng Dongfang dia pun berbicara empat mata dengan orang itu. Namun melihat orang ini yang berbicara dengan Meng Dongfang dan juga terlihat cukup bersedih, membuat Xiaoqiu dia pun merasa kalau ini seperti dirinya dulu, dan itu membuatnya berujar, Master Sekte, ketika aku melihatnya, aku mengerti kenapa dulu Master mengajakku naik gunung, ucap dari Xiaoqiu, yang membuat Lu Xiaoqi dia pun juga sedikit tertarik karena selama ini ketika Xiaoqiu telah ada di sektemu, sekalipun Lu Xiaoqi tidak pernah bertanya dan tidak pernah mendengar latar belakang dari Xiaoqiu. Ini adalah pertama kalinya Xiaoqiu berbicara tentang masa lalunya, ucap dari Lu Xiaoqi. Di sini Xiaoqiu dia pun mengatakan kalau dirinya adalah orang yang sangat amat beruntung dapat bertemu dengan masternya, yaitu Dongli. Dan itu membuat Lu Xiaoqi bertanya, benarkah kau beruntung? Ya. Di sini Xiaoqiu dia pun mengatakan kalau dulu sebelum dia bertemu dengan masternya, dia adalah gadis kecil yang telah diculik ketika dia sedang jalan-jalan dan cari permen. Waduh, ketika dia sedang mencari permen, dia malah diculik, dan setelah dia memiliki sebuah kesempatan untuk kabur, dia lari dan pulang ke rumah. Tapi sayangnya ketika dia sampai rumahnya udah hangus kebakar. Dan itu juga membuat dia berpikir jika saja dia enggak diculik, mungkin saja dia juga akan berakhir bersama dengan keluarganya yang lainnya. Dia merasa beruntung kalau dia selamat, tapi dia juga menyesal karena dia tidak sempat melihat wajah kedua orang tuanya untuk yang terakhir kalinya, ucap dari Xiaoqiu. Dan saat itu semua terjadi, tiba-tiba aja para bandit itu mereka datang kembali mencoba untuk dapat menangkapku. Tapi ketika aku akan ditangkap di sini, Master dia pun datang dan mencoba untuk dapat menyelamatkan diriku. Dan setelahnya aku pun diselamatkan oleh Master. Dan jika dipikir-pikir Xiaoqiu, aku adalah Xiaoqiu yang sangat amat beruntung, ucap dari gadis kecil itu. Yang membuat Li Xiaoqi dia pun memahami perasaan yang dimiliki oleh Xiaoqiu ketika dia melihat seseorang yang kurang lebih memiliki nasib yang hampir aja mirip dengan dirinya. Tapi berbeda, Xiaoqiu diajak masuk ke sektemu, sedangkan orang itu akan terus menjalani hidupnya dengan cara ya agak sedikit berbeda karena dia udah kehilangan salah satu keluarganya. Dan untuk Xiaoqiu, dia pun memegang Lu Xiaoqi dan dia juga mengatakan, Master Sekte, sektemu tidak akan pernah terbakar kan, ucap dari gadis kecil, karena aku tidak ingin kehilangan rumahku lagi, ucap dari Xiaoqiu, yang membuat Lu Xiaoqi dia berujar, ya tenanglah, sektemu tidak akan pernah terbakar, dan kau Xiaoqiu, kau akan selalu punya rumah. Selain itu juga Xiaoqiu, kau harus ingat kalau di langit dan di bumi akulah yang tertinggi, ucap dari mereka berdua yang bersemangat. Dan melihat mereka berdua yang kini udah bersemangat, membuat Lu Hobing dia pun berpikir, tadi lagi sedih-sedih lah, sekarang kok udah bersemangat lagi. Waduh, tapi ya sudahlah karena memang semua udah selesai. Di sini Meng Dongfang akan membawa mereka ke tempat di mana reruntuhan kuno yang telah dia temukan. Dan di sini untuk Xiaoqiu dia pun sangat bersemangat untuk dapat pergi ke tempat baru, tempat rahasia. Dan melihat semangat yang dimiliki oleh Xiaoqiu membuat Lu Xiaoqi dia pun sungguh sangat senang karena setiap murid harus mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dan mereka juga harus bersemangat. Mereka harus memiliki hati yang lebih tinggi daripada langit. Karena jika tidak memiliki hati yang lebih tinggi daripada langit, lantas bagaimana kau akan melawan langit? Ucap dari Xiaoqi. Dan kini mereka pun berjalan mengikuti arah dari Meng Dongfang. Tapi tanpa sadar mereka juga masuk ke dalam sebuah lukisan jebakan yang telah dipasang oleh seseorang. Dan orang itu adalah kultivator iblis. Lu Xiaoqi, kau bahkan tidak bisa melihat siasatku dan kau masuk ke dalam lukisanku. Dan sepertinya aku memang telah layak menjadi orang nomor 1, ucap dari orang tua ini, ya kultivator iblis ini. Dimana dia juga mengatakan jika saja dia melahap Lu Xiaoqi, itu akan membuat dirinya mencapai rank 8. Dan mungkin saja aku bisa setara dengan 4 pedang suci Kingzhou, ucap dari orang itu.
Di sini dia juga berharap kalau Liu Xiaoqi tidak akan mengecewakan dirinya karena dengan mudah dia masuk ke dalam jebakannya dan akan berakhir begitu saja. Itu akan mengecewakanku dan kuharap kau tidak seperti itu karena aku telah banyak melakukan sebuah pengorbanan hanya untuk dirimu dan itu benar-benar merepotkan, ujar dari kultivator iblis. Jadi dia nggak akan terima jika saja Liu Xiaoqi berakhir dengan cukup mudah di tangannya. Namun di sini ketika dia melihat Liu Xiaoqi bersama dengan muridnya yang Lo Bing dan juga Xiaoqiu membuatnya pun langsung antusias dan dia ingin sekali menangkap Lo Bing dan juga Xiaoqiu untuk dijadikan bahan permainannya. Dan dia mengutus bawahannya untuk segera menangkap Lo Bing dan juga Xiaoqiu hidup karena aku ingin sekali membuat sebuah karya, ujar dari makhluk itu. Dan setelahnya pengawalnya dia pun pergi. Namun setelah pengawalnya pergi di sini, dia pun tahu kalau ada seseorang yang datang dan itu membuatnya meminta kepada orang itu untuk segera keluar. Sudah keluar. Mau berapa lama lagi kau bersembunyi? Ucap dari orang ini. Dan ternyata itu benar karena ada orang yang datang masuk dan itu ternyata adalah seseorang yang bernama Zuzi dan dia adalah murid dari orang tua itu. Dan dia juga bertanya kepada masternya kenapa tidak mengutus dirinya untuk menangkap Liu Xiaoqi. Namun di sini untuk kultivator iblis dia pun mengatakan kalau saat ini muridnya ini belum layak untuk dapat menghadapi Liu Xiaoqi. Kau belum bisa menandinginya. Dan aku juga tahu kenapa kau ingin melakukannya, karena kau ingin mengambil sebuah posisi yang ditinggalkan oleh Zhujiang, ya kan? Tapi sayangnya banyak sekali yang menginginkannya pula. Tapi kalau aku yang bertanggung jawab mungkin aja aku bisa memilihmu secara langsung, tapi nyatanya enggak. Jawab dari kultivator iblis. Namun di sini untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia ingin sekali mengambil posisi yang ditinggalkan oleh Zhujiang karena dia tahu posisi yang ditinggalkan oleh Zhujiang adalah posisi yang cukup strategis di para Palemon. Dengan begitu maka dia akan mendapatkan sumber daya yang akan membuatnya jadi jauh lebih kuat, lebih cepat jadi lebih kuat. Dan aku ketika menjadi jauh lebih kuat maka pengaruhmu di sekte ini juga akan semakin tinggi, bukan? Ucap dari gadis ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang ini. Hanya saja untuk mengisi posisi itu diputuskan oleh 3 dewan, bukan aku yang memutuskannya. Tapi tenanglah, setelah kita menangkap Liu Xiaoqi, aku akan membantumu mengambil posisi yang ditinggalkan oleh Zhujiang. Ucap dari kultivator iblis. Dan untuk gadis ini ternyata dia memang ingin mengambil posisi yang ditinggalkan oleh Zhujiang, tapi dia juga memiliki niatnya tersendiri, di mana dia juga ingin sekali melahap masternya sendiri. Karena dengan begitu maka dia akan menjadi jauh-jauh lebih kuat. Dengan begitu dia akan menjadi orang terkuat dan dia ingin sekali menjadi orang nomor 2 di sekte para Palemon. Sedangkan di sisi lainnya di Ace of Chaos saat ini ada seseorang yang datang sedang berbicara dengan makhluk yang ada di dalam sana, dan itu adalah Li Suifeng. Di sini Li Suifeng dia pun mengatakan kalau saat ini Ace of Chaos telah disegel oleh 4 orang Saint dari 4 wilayah. Terutama saat ini yang menyegelmu adalah Soft Dragon dan dia setengah langkah lagi mencapai rank 9. Ucap dari Li Suifeng. Dan dengan kekuatanku yang ada saat ini aku belum bisa membebaskan dirimu. Mendengar hal itu membuat makhluk misterius itu dia pun bertanya, jadi apa yang diinginkan oleh Sui Feng untuk dapat membuat dirinya bebas? Dan untuk Li Sui Feng dia pun mengatakan, untuk dapat membantu dirimu aku harus menembus lapisan ketigaku untuk mencapai rank 9. Tapi sayangnya aku terjebak di lapisan ketiga itu. Aku telah mencoba setiap cara, tapi tetap aku tidak bisa memusnahkannya. Bahkan itu membuatku frustasi, membuatku jatuh dan levelku malah turun. Mendengar hal itu membuat makhluk misterius itu dia pun bertanya, lantas apakah Li Suifeng ingin meminta bantuan dari dirinya untuk menembus batasan itu? Tidak, sambut dari Li Suifeng, di mana dia mengatakan kalau dia belum bisa melakukannya karena saat ini tubuh ini masih memiliki kesadaran aslinya, dan selama kesadaran itu belum lenyap sepenuhnya maka lapisan ketiga tidak akan mungkin dapat ditembus. Tapi untuk dapat menghapus sepenuhnya aku juga membutuhkan waktu yang cukup lama, dan dalam waktu itu ada satu hal yang harus ku lakukan, tapi sayangnya aku tidak bisa melakukannya sendiri. Ucap dari Li Suifeng yang membuat makhluk ini dia pun bertanya apa yang diinginkan oleh Li Suifeng. Ya, aku ingin menyingkirkan sesuatu elemen yang paling tidak stabil di dunia Tianxuan ini yang bernama Liu Xiaoqi. Kalau dia terus berkembang dan dia menembus sampai ke rank 8, maka ketika dia mencapai rank 9 itu hanya tinggal menunggu waktu, dan saat itu tiba maka itu akan sangat sulit karena ketika
Sofragan dan juga orang itu telah berkembang mencapai rank 9. Tentunya itu akan sangat sulit bagi dirimu. Bahkan kau bukanlah tandingan dari mereka berdua. Ucap dari Li Suifeng. Dan untuk makhluk ini dia pun bertanya, lantas apa? Apakah kau ingin aku menyingkirkan orang itu? Ya. Bantu aku dengan cara menyingkirkannya. Maka itu sama saja dengan kau membantu dirimu sendiri. Karena para manusia yang ada di luar sana, mereka semua adalah peninggalan dari musuh bebuyutanmu. Begitu ada manusia yang mencapai rank 10, maka harusnya kau tahu kalau itu juga akan segera kembali ke dunia ini. Ucap dari Li Suifeng yang membuat makhluk ini dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia kini mengumpulkan kekuatan miliknya dan dia melahirkan sesuatu yang sangat amat kuat, dan dia juga mengatakan kalau ini adalah anaknya, bahkan lebih kuat daripada Beast yang sebelumnya, dan inilah yang akan diutus untuk dapat menyingkirkan Lu Shaoqi. Dan apakah Li Shaoqi akan benar-benar dapat disingkirkan oleh Li Suifeng? Tapi tunggu dulu. Coba kita dengarkan apa yang diucapkan oleh Li Suifeng tadi. Kalau tubuhnya ini masih memiliki kesadarannya sendiri, artinya setengah tubuhnya itu ada sosok lain yang mengambil alih tubuh dari Li Suifeng itu. Sebenarnya Li Suifeng itu nggak jahat apa ya? Ya nggak tahu sih, gue belum baca novelnya juga. Pokoknya begitulah. Tapi jika didengar-dengar, ya itu ada sebuah konspirasi nggak sih? Kalau misalnya Li Suifeng itu sebenarnya nggak jahat, hanya ada sosok lain yang mengambil alih tubuhnya. Mungkin. Nah itu aja untuk part kali ini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Lu Shaoqi. Dah, itu aja untuk part kali ini. Dan yang mau ngasih bantuin bayar cicilan laptop bisa banget cek di deskripsi ya. Wah tuh, ditunggu. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Dan untuk hasil rekap gua simpan cek ya. Lihat aja di situ. Ada di situ sekitaran 5 jam. Nanti semuanya bakal gua pindahin ke situ. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa. Bye. Thank you.